Inabun anggur mauzun pisang bitihun semangka samamun melon ahmarun merah asfarun kuning adarun hijau azrakun biru. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian, sabahul khair, selamat pagi nak. Kaifa halukum al-yawm? Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Masya Allah, antum khair. Luar biasa, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Naltaqibikum maratan ukhra fi hadzal yaum. Jumpa lagi lah dengan kalian dan Pak Puji Hartono SPDI di hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, anak-anak sekalian, yuk kita awali pertemuan dan pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yuk kita berdoa kepada Allah, Zat yang Maha Sempurna nih. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kali ini videonya sangat spesial. Kenapa? Karena Pak Guru memberikan kalian sebuah review materi yang insya Allah akan dituangkan dalam ulangan, yaitu penilaian akhir semester genap bahasa Arab atau pas genap bahasa Arab kelas 1. Apa saja ya materi-materinya yang insya Allah akan diajukan untuk bahan menjadi ulangan? Nah, penasaran? Oke, makin penasaran. Baiklah kalau begitu, yuk langsung saja kita mulai. Nah, anak-anak sekalian, pada ulangan nanti Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya Pak Guru buat semenarik mungkin, di mana tidak semuanya pilihan ganda. Namun ada yang pilihan ganda, ada yang isian, ada yang esai. Untuk pilihan gandanya, insya Allah soalnya sebanyak 10 soal. Lalu kemudian untuk yang isian, hanya 5 soal, namun bobotnya lebih tinggi. Lalu kemudian yang terakhir adalah soal esai. Soal esai juga demikian, hanya 5 soal je, tapi poinnya lebih besar dan terbesar di antara yang 2 yang sebelumnya. Ya, anak-anak sekalian, makin penasaran nih, apa aja sih kira-kira materi yang akan menjadi bahan untuk diajukan dan dipertanyakan dalam pertanyaan soal ulangan pas genap bahasa Arab kelas 1. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah pilihan ganda. Misalnya nih ya, ada pertanyaan seperti ini. Siap ya? Oke. Pertanyaannya seperti ini misalnya nih ya. Bahasa Arabnya merah adalah, yang pertama, bahasa Arabnya merah adalah A. Ahmarun, B. Ahdarun, C. Azrakun. Oke, silakan anak-anak sekalian. Kira-kira jawaban nomor 1 pilihan ganda mengenai warna merah adalah? Ya, benar sekali, A. Ahmarun. Luar biasa. Yang kedua, contoh soal yang kedua untuk pilihan ganda misalnya nih ya. Arti dari kata warna yang bahasa Arabnya wardiyun adalah, arti dari kata wardiyun adalah titik. A. Merah, B. Merah muda, C. Jingga. Ayo, kira-kira anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, apa ya jawabannya wardiyun? Oke, diingat-ingat, kalau lupa pakai lagunya. Amarun merah. Iya, benar sekali, Masya Allah. Benar, jawabannya adalah B. Merah muda. Wardiyun artinya adalah merah muda. Contoh soal yang ketiga nih, misalnya aja untuk pilihan ganda soalnya seperti ini. Bahasa Arabnya kurma adalah titik. Oke. A. Inabun, B. Mauzun, C. Tamrun. Apa ya buah yang dari Arab itu bahasa Arabnya? Benar sekali, C. Tamrun. Lalu kemudian anak-anak sekalian, contoh soal yang keempat misalnya untuk pilihan ganda, Pak Guru bertanya seperti ini nih. Arti dari kata jawafatun adalah, jawafatun itu kira-kira buah apa ya? Arti dari kata jawafatun adalah titik. A. Jambu, B. Kelapa, C. Duku. Kira-kira yang mana? Jawafatun mirip seperti bahasa Indonesia nggak sih sebenarnya? Ya, benar sekali, A. Jambu. Jawafatun artinya jambu. Luar biasa.
Lalu kemudian untuk contoh yang kelima nih, misalnya dalam soal pilihan ganda untuk penilaian sumatif ataupun penilaian akhir semester genap ya. Misalnya gini, misalnya tentang warna. Bahasa Arabnya putih adalah titik titik titik. Ayo, putih. Bahasa Arabnya putih adalah titik titik titik. A. Ahmarun. B. Abyadun. C. Aswadun. Yang mana ya putih? Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Siapa yang baik hati Cinderella, pasti disayang mama. Iya. Oke, putih bahasa Arabnya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Abyadun. B. Abyadun. Luar biasa. Lalu kemudian ke contoh soal yang keenam. Contoh soal ke-6 yang mana itu berupa pilihan ganda. Misalnya Pak Guru bertanya tentang nama buah-buahan ya. Oke. Arti dari kata narojilun adalah A. Semangka, B. Melon, ataukah C. Kelapa. Ayo, yang mana itu? Ini kira-kira narojilun itu artinya apa ya? Semangka, melon, atau jangan-jangan kelapa? Iya, benar sekali, kelapa. C. Kelapa. Luar biasa. Lalu misalnya contoh yang ketujuh nih, Pak Guru bertanya lagi tentang warna. Arti dari kata warna aswadun adalah titik titik titik. Arti dari kata aswadun adalah titik titik titik. Misalnya nih, A. Hitam, B. Ungu, C. Jingga. Kira-kira aswadun itu artinya apa? Kalau lupa seperti biasa, hafalkan lagunya. Amarun merah, asfarun kuning, adorun hijau, azrakun biru, aswadun hitam. Wah, dapat. Iya, benar sekali, jawabannya adalah A. Aswadun. Aswadun itu artinya adalah hitam. Jadi jawabannya adalah A. Hitam. Contoh selanjutnya misalnya Pak Guru bertanya untuk nomor 8 dalam bentuk soal pilihan ganda. Misalnya Pak Guru bertanya tentang warna lagi deh. Misalnya bahasa Arabnya abu-abu adalah titik titik titik. Bahasa Arabnya abu-abu adalah titik titik titik. Oke, siap ya. A. Wardiyun, B. Romadiyun, ataukah C. Burtukaliyun. Ayo, apa ya? Kira-kira abu-abu itu bahasa Arabnya? Ayo. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah bahasa Arabnya abu-abu, Romadiyun. Romadiyun. Cakep, luar biasa. Selanjutnya yang ke-9 nih. Asalnya Pak Guru bertanya tentang nama-nama buah-buahan lagi. Misalnya nomor 9 dalam bentuk masih pilihan ganda adalah arti dari kata bitihun. Arti dari kata bitihun adalah, ayo bitihun, ingat-ingat. A. Jeruk, B. Melon, C. Semangka. Ayo, jeruk, melon, apa semangka? Yo. Iya, benar sekali. Bitihun artinya semangka. C. Semangka. Contohnya misalnya yang terakhir untuk bentuk soal pilihan ganda nih ya. Misalnya Pak Guru bertanya tentang buah lagi deh. A. Bahasa Arabnya melon. Bahasa Arabnya melon adalah titik titik titik. Di dalam bentuk pilihan ganda nih misalnya nih ya. Bahasa Arabnya melon adalah titik titik titik. Misalnya ya. A. Syammamun, B. Bitihun, C. Samratun najmiyatun. Yang mana tuh? Melon lo ya. A. Syammamun, B. Bitihun, ataukah C. Samratun najmiyatun. Oke, yang mana ya? Benar sekali. Melon bahasa Arabnya adalah A. Syammamun. Syammamun. Ngomong-ngomong yang B tadi tuh bitihun apa ya? Benar sekali, semangka. Lalu samratun najmiyatun itu apa ya? Yang C tadi tuh ada kata-kata samratun najmiyatun. Samratun najmiyatun benar, artinya adalah star fruit atau belimbing. Samratun najmiyatun artinya adalah belimbing. Jadi pertanyaan Pak Guru tadi yang ke-10 untuk pilihan ganda adalah bahasa Arabnya melon adalah titik titik titik. Jadi jawabannya adalah syammamun, benar, yang A. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi contoh bentuk soal pilihan ganda. Misalnya Pak Guru bertanya untuk ulangan penilaian akhir semester genap. Misalnya seperti itu tuh contoh-contohnya. Kayak gitu ya. Jadi dalam soal pilihan ganda Pak Guru akan menyiapkan 10 soal nih. Di mana 10 soal tersebut akan Pak Guru lengkapi dengan 3 opsi jawaban. 3 pilihan jawabannya. Ada A, ada B, ada C. Nah, manakala nanti kalian menemukan jawabannya, ingat
pastikan dulu jawaban yang kalian tuh pilih itu benar. Kalau udah yakin benar, kalian silang. Nah, setelah kalian silang, kalian pastikan lagi bahwasanya yang disilang itu benar, yang dipilih itu benar, baru kalian salin di titik-titik pertanyaan tadi, ya. Misalnya Pak Guru tanya tadi, misalnya yang nomor 10 tadi kan bahasa Arabnya melon adalah titik-titik-titik. Kalian tadi misalnya menjawabnya yang A-nya disilang, A disilang, melon ya. Baru kemudian disalin tulisan pilihan jawaban yang A tadi. Misalnya pilihan jawabannya adalah apa tadi? Syammamun. Maka syammamunnya ditulis ulang di titik-titiknya tadi. Jadi itu untuk lebih memastikan kalian bahwasanya yang kalian pilih itu udah benar, agar kalian tidak terburu-buru. Jadi untuk menjawab pilihan gandanya 2 kali sayangnya, disilang dan ditulis lagi pilihan jawaban yang kalian pilih tadi di titik-titik pertanyaannya. Oke, ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, itu tadi tentang bayangan mengenai bentuk soal pilihan ganda yang akan Pak Guru sampaikan nanti pada ulangan kenaikan kelas. Ya, gimana? Udah paham ya untuk pilihan ganda ya? Oke, sebelum kita masuk ke bentuk soal yang kedua, Pak Guru pingin mengetes kalian dulu nih. Yuk kita tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yeay. Tepuk base camp, ciku paku cika leka pia satu lagi nih, Pak Guru ingin berikan kalian tentang tepuk yang baru, yaitu tepuk tentang NKRI. Kita harus mencintai tanah air, karena mencintai tanah air adalah sebagian bentuk rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemerdekaan yang Allah berikan. Jadi bisa dibilang cinta tanah air juga sebagian daripada iman. Gimana nih tepuk NKRI? Gini nih, ngomong-ngomong, NKRI itu apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita. Gimana tepuknya? Yuk, gini ya, gue ajarin. Tepuk NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bela NKRI harga mati. Siap? Bisa ya? Oke, yuk sama-sama. Tepuk NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bela NKRI harga mati. Oke, siap. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana sih bentuk soal yang kedua. Soal yang kedua bentuknya Pak Guru buat isian. Oke. Nah, untuk yang isian ini hanya jumlahnya 5. Tapi guys, hati-hati jangan diremehkan. Justru yang 5 ini poinnya, bobotnya lebih besar daripada yang pilihan ganda tadi yang jumlahnya 10. Oke, kayak apa sih bentuk soalnya? Gini. Misalnya Pak Guru bertanya di soal yang ke-11. Arti dari kata mauzun adalah titik. Nah, arti kata mauzun adalah titik. Oke. Mauzun itu apa? Buah apa warna? Buah, benar sekali. Nah, di situ pada soal isian Pak Guru tidak lagi melengkapinya dengan opsi jawaban ataupun pilihan jawaban. Jadi kalian harus memikirkannya sendiri. Bentuk tulisannya gimana, bahasa Arabnya bagaimana. Nah, itulah dia bentuk soal isian. Oke? Makanya bobotnya Pak Guru tinggiin, karena udah nggak ada lagi bantuannya. Jadi nomor 11 misalnya bentuknya soalnya isian. Pak Guru tadi bertanya tentang apa? Nama buah-buahan misalnya ya. Nomor 11 isian bentuknya. Arti kata mauzun adalah titik. Apa yuk mauzun? Tadi udah tahu nama buah-buahan. Kira-kira apa mauzun? Iya, benar sekali, pisang. Benar sekali, mauzun. Inabun anggur mauzun, pisang bitihun, semangka sambabun melon. Oke, benar. Kalau sudah tahu jawabannya pisang, maka tinggal ditulis di titik-titiknya pisang. Oke, kelas 1 udah hebat dong, pinter dong, nulisnya dong, lancar dong, bacanya dong. Berarti bisa ya? Bisa nulis sendiri. Kelas 1 SD Muhammadiyah, hebat. Nah, lalu contoh yang kedua untuk soal bentuk isian. Misalnya nomor 12 Pak Guru bertanya, bahasa Arabnya hijau adalah titik. Nah, bahasa Arabnya hijau. Bahasa Arabnya hijau adalah titik. Nah, itu titik-titiknya harus diisi dengan jawaban, nak. Jadi tidak ada pilihan jawaban lagi. Kira-kira hijau bahasa Arabnya apa ya?
Kalau ragu-ragu ataupun lupa, tenang, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu kemudian nyanyikan lagunya. Ahmarun merah, asfarun kuning, adorun hijau. Wah, alhamdulillah. Hijau tadi apa bahasa Arabnya? Ahdorun. Nah, maka tinggal ditulis ahdorun di titik-titiknya. Oke? Ya, kurang lebih seperti itulah bentuk soal isian. Oke? Jadi bahasa Arabnya hijau adalah titik-titik-titik. Kalian tinggal menuliskan ahdorun. Oke? Pinter. Lalu kemudian soal bentuk soal yang ketiga untuk isian, misalnya Pak Guru buat bahasa Arabnya nanas adalah titik-titik-titik. Nah, nih juga nih sama nih. Bentuk soal isian tidak ada bantuan pilihan gandanya, tapi bobotnya lebih tinggi daripada pilihan ganda. Soal yang ketiga atau yang ke-13 adalah bahasa Arabnya nanas adalah titik-titik-titik. Ayo, nanas, ingat-ingat. Nanas ini adalah kelompok nama-nama buah-buahan dalam bahasa Arab yang bahasa Arabnya itu mirip-mirip suaranya, bentuk bunyinya dengan bahasa Indonesianya. Contoh kayak mangga, manja, durian, durianu, rambutan, rombutanu. Berarti kira-kira kalau nanas bahasa Arabnya apa ya? Iya, benar sekali, ananasu, ananasu. Maka kalau kalian sudah tahu, tinggal tulis ananasu di titik-titiknya tadi. Oke? Bentuk tulisnya gimana Pak Guru? Tulisan Arab kah? Tidak. Untuk kelas 1 Pak Guru berikan dispensasi keringanan untuk menulisnya dalam bentuk tulisan Arab Latin. Jadi tulisan bahasa Arab tapi ditulisnya dalam bentuk Latin. Misalnya ananasu, maka tinggal ditulis A-N-A, ananasu gitu. Ananasu, tulisan biasa. Oke? Ya, bisa ya? Bisa dong. Oke, bentuk soal yang keempat. Maksud saya soal yang keempat untuk bentuk isian. Contohnya misalnya Pak Guru bertanya tentang arti kata azrakun adalah titik-titik-titik. Nah, kali ini Pak Guru bertanya tentang apa yuk? Buah-buahan atau warna? Benar, warna. Arti kata azrakun adalah titik-titik-titik. Ayo, kira-kira azrakun apa? Ingat, ciri khasnya kalau lupa, ragu-ragu, nyanyikan lagunya dan berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Azrakun yang mau dicari ya, azrakun. Oke, nyanyikan lagunya. Ahmarun merah, asfarun kuning, adorun hijau, azrakun biru. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi arti daripada azrakun adalah biru. Benar. Maka tinggal ditulis biru di titik-titiknya. Itu contoh soal dalam bentuk isian. Lagi nih, untuk isian, bentuk soal isian Pak Guru beri 5. Jadi contoh yang terakhir misalnya nih Pak Guru bertanya tentang anggur. Bahasa Arabnya anggur adalah titik-titik-titik. Bahasa Arabnya anggur adalah titik-titik-titik. Kira-kira bahasa Arabnya anggur apa yuk? Ya, benar sekali caranya. Berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inabun anggur mauzun, pisang bitihun, semangka samamun melon. Dalam lagu tentang nama buah-buahan yang sudah kita pelajari dan kita latih di kelas, yang pertama kita sebutkan adalah urutannya lagu tentang buah-buahan itu yaitu anggur. Inabun anggur, benar, berarti langsung tahu dong jawabannya anggur. Iya, inabun, benar. Jadi langsung ditulis di titik-titiknya. Inabun, I-N-A-N B-U-N, inabun. Wah, kelas 1 mau udah jago nulisnya. Oke, ya anak-anak sekalian, itulah tadi bentuk 5 soal untuk isian, yang mana bobotnya lebih tinggi daripada yang pilihan ganda walaupun cuma 5. Guys, ternyata masih ada bentuk soal yang ketiga yang unik dan beda lagi dengan yang pilihan ganda maupun yang isian. Apaan tuh? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, kita tepuk lagi. Tepuk base camp. Ciku-ciku, paku-paku, cikalaka-pia-pia, cikalaka-pia-pia. Oke, tepuk badut, hidung tomat, mata bulat, perut gendut, keal-keal. Iya, tepuk ayam, petok-petok, pie-pie, kukuruyuk. Oke, tepuk NKRI. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh.
Bela NKRI, harga mati. Oke, nah lalu kemudian bentuk soal yang terakhir adalah bentuk soal esai. Apaan tuh bentuk soal esai? Bentuk soal esai itu adalah lebih ke arah challenge ataupun tantangan, di mana pertanyaannya itu adalah nalar ataupun memberikan jawaban yang mana tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding soal dua yang sebelumnya. Oke, dia menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, sebutkan, tuliskan, dan lain sebagainya, atau bedakan. Nah, yo, ini poinnya lebih dahsyat guys, poinnya lebih banyak daripada pilihan ganda ataupun hanya sekedar bentuk isian. Oke, kita mulai. Kayak apa sih bentuk soal bentuk soal esai dalam penilaian akhir semester genap untuk bahasa Arab? Oke, mau tahu? Gini contohnya, misalnya nih, Pak Guru bertanya tentang warna misalnya, nomor 16 ya. Oke, nomor 16. Jadi total seluruhnya itu ada 20, jadi 10 pilihan ganda, 5 itu untuk isian, yaitu dari nomor 11 sampai nomor 15. Lalu kemudian untuk nomor 16 sampai nomor 20-nya adalah esai. Nah, kalau bentuk esai gini bentuknya. Contoh nomor 16 ataupun bagian untuk yang pertama dari esai. Saya Guru bertanya, tuliskan 2 warna bendera negara kita dalam bentuk bahasa Arab. Nah, yo. Tuliskan 2 warna dalam bahasa Arab dari bendera negara Indonesia. Tunggu dulu. Bendera negara Indonesia warnanya apa nih? Merah dan putih. Pintar. Nah, jawabnya tadi yang ditanya bukan merah putihnya, tapi bahasa Arabnya merah dan putih tadi. Merah putih bahasa Arabnya apa? Merah ahmarun, putih abyadun. Pinter. Maka tinggal ditulis di kolom ataupun tempat jawabannya, merah sama dengan ahmarun, putih sama dengan abyadun, gitu ya. Merah dan putih karena 2 warna bendera kita adalah merah dan putih. Merahnya apa tadi? Ahmarun, tinggal ditulis ahmarun. Putihnya apa tadi bahasa Arabnya? Abyadun. Maka tinggal tulis abyadun. Ahmarun dan abyadun. Begitu ya nak? Oke, tuh kan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, makanya bobot nilainya lebih banyak. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua untuk esai dalam pas genap bahasa Arab adalah, misalnya Pak Guru bertanya tentang perbedaan nih. Tuliskan apa perbedaan arti dari burtukoliyun dan burtukolun. Nah, kan? Tuliskan apa sih perbedaan, tuliskan perbedaan arti dari burtukoliyun dan burtukolun dan burtukoliyun. Nah, kan mirip-mirip tuh, tapi sebenarnya yang satu adalah nama buah-buahan, yang satunya lagi adalah nama warna. Oke, jadi dituliskan bedanya apa? Kita mulai dari yang buah dulu. Yang buah itu burtukolun. Nah, kalau burtukolun buah apa? Iya benar, buah jeruk. Lalu yang satunya lagi nama warna tuh, burtukoliyun. Burtukoliyun, apa artinya burtukoliyun? Jingga, benar sekali. Tinggal kalian tulis. Kalau burtukolun artinya jeruk. Kalau burtukoliyun artinya jingga, gitu ya. Oke, lumayan ya. Ini tingkat nalarnya, pengetahuannya ini digali lebih dalam. Oke, selanjutnya lagi Pak Guru misalnya bertanya tentang bahasa Arab dari 2 buah yang berbeda. Misalnya nomor selanjutnya nomor 18. Misalnya Pak Guru bertanya, tuliskan bahasa Arabnya pepaya dan mangga. Misalnya Pak Guru nanya 2 buah yang berbeda, bahasa Arabnya apa beda dari kedua buah tadi. Misalnya Pak Guru bertanya, tuliskan bahasa Arabnya pepaya dan mangga. Oke, kalian tinggal menjawab. Pepaya bahasa Arabnya babaya, mangga bahasa Arabnya mirip tuh, manja. Jadi tinggal ditulis pepaya sama dengan babaya. Kalau mangga sama dengan manja. Tinggal ditulis kayak gitu aja. Oke? Oke, pintar sekali. Contoh selanjutnya untuk yang ke-19 untuk bentuk soal esai adalah, misalnya Pak Guru bertanya, tuliskan perbedaan antara asfarun dan romadiun. Ini 2 warna yang berbeda nak. Kira-kira kalau asfarun itu apa artinya dan romadiun apa ya? Nah, kalau kalian tulis di situ. Asfarun artinya apa ya? Kuning. Benar tuh. Asfarun artinya kuning.
Kalau Romadiyun apa nak? Benar sekali, artinya abu-abu. Jadi tinggal ditulis, kalau asfarun itu artinya kuning, kalau Romadiyun artinya abu-abu. Pintar. Kayak gitu ya, contoh bentuk soalan esai. Jadi tingkat nalarnya itu lebih tinggi daripada soal biasa. Makanya pada soal yang 5 terakhir ini Pak Guru beri bobot yang lebih gede daripada yang 2 sebelumnya tadi. Lalu nih contoh soal terakhir mengenai bentuk soal esai. Misalnya Pak Guru tanya di nomor 10-nya di nomor 20-nya yang terakhir adalah tuliskan arti dari 2 buah berikut ini. Misalnya Pak Guru tanya 2 buahnya thamratun najmiyatun dan yang kedua tufahatun. Nah, di situ berarti Pak Guru meminta arti perbedaan dari kedua arti nama buah tadi. Oke? Misalnya Pak Guru bertanya kayak gini. Tuliskan perbedaan dari kedua buah berikut ini. Yang pertama misalnya Pak Guru tanya thamratun najmiyatun, lalu yang kedua Pak Guru tanya tufahatun. Jadi kan bedain antara arti kedua buah tadi. Thamratun najmiyatun. Ayo, thamratun najmiyatun itu apa yuk? Nama buah, benar. Artinya adalah bahasa Inggrisnya star fruit atau buah yang bentuknya kayak bintang. Buah apa itu? Belimbing, benar. Maka kalian tinggal tulis samratun najmiyatun sama dengan belimbing. Lalu kemudian kalau tufahatun, buah apa itu tufahatun? Iya, benar sekali, apel. Tinggal tulis tufahatun sama dengan artinya apel gitu. Nah, gitu ya, paham ya nak? Alhamdulillah. Nah anak-anak sekalian, semoga dengan melihat video review materi mengenai ulangan PAS ataupun penilaian akhir semester genap untuk bahasa Arab kelas 1 ini, kalian diharapkan oleh Pak Guru bisa lebih mempersiapkan diri lagi agar tidak kaget melihat bentuk-bentuk soal dari yang akan Pak Guru berikan pada kalian keesokan hari. Oh ya anak-anak sekalian, Pak Guru simpulkan bahwasanya yang pertama, Pak Guru untuk ulangan kenaikan kelas ini akan memberikan kalian soal bahasa Arabnya sebanyak 20 soal pertanyaan, 20 pertanyaan ya kurang lebih ya. Nah, dari 20 pertanyaan ini Pak Guru berikan bentuk soalnya berbeda-beda. Yang pertama bentuknya pilihan ganda, ada opsi pilihan jawabannya tuh. Ada bantuan pilihan jawaban A, B, dan C, sehingga memudahkan kalian untuk memilih dan mengingat. Nah, untuk yang bentuknya pilihan ganda itu ada 10 soal pertanyaan. Oke. Lalu kemudian bentuk yang kedua adalah isian, di mana di situ sudah Pak Guru tidak memberikan lagi bantuan pilihan jawaban. Nah, ini soalnya sebanyak 5 soal je, tapi poinnya lebih tinggi daripada yang pilihan ganda tadi. Lalu yang terakhir, Pak Guru memberikan 5 pertanyaan dalam bentuk esai, di mana bentuk esai ini bobotnya lebih tinggi banget. Kenapa? Karena tingkat nalar yang Pak Guru harapkan dari kalian itu jauh lebih dalam. Oke? Sehingga di situ poinnya terbesar, terberat yang Pak Guru berikan buat kalian semuanya. Nah, jadi usahakan untuk yang esai jangan sampai salah ya, karena lumayan loh poinnya. Sayang kan kalau ada yang salah. Oke anak-anak sekalian, itulah tadi kesimpulannya. Oh ya, satu lagi. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah materi kita untuk ulangan kenaikan kelas bahasa Arab kelas 1 adalah 2 bab, 2 materi ya, tentang nama-nama buah-buahan dan tentang nama-nama warna. Untuk buah-buahan kurang lebih ada sekitar 14 nama buah atau bahkan sampai 16 nama buah ya yang sudah kita pelajari. Lalu untuk nama-nama warna ada total 11 nama warna yang kita pelajari untuk kelas 1. Oke, siapkan diri kalian dengan baik, belajar yang rajin. Jangan lupa makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa nih yang terpenting lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tuh kalau Allah ingin kalian itu pintar, cerdas, dan mampu untuk menjawab, maka Allah akan mengizinkan dan memudahkannya dengan caranya Allah. Oke, belajar udah, berusaha udah, tinggal berdoa. Kalau tiga-tiganya ini kalian lakukan, Masya Allah, Insya Allah Allah akan mudahkan dan beri berita gembira kepada kalian dengan kabar baik, yaitu nilai yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian sudah melihat, menyimak video pembelajaran Pak Guru tentang review materi PAS genap bahasa Arab. Oke,
Terima kasih, semoga kalian dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah dalam menjawab soal-soal ulangan kenaikan kelas kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap ikuti selalu pembelajaran Pak Guru, berita-berita tentang pembelajaran bahasa Arab Pak Guru melalui channel YouTube-nya Pak Guru, yaitu Puji Pijahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarun merah